Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Salihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Bandung, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, dan juga para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad sore di 6 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau 4 Mei 2025, insyaallah sesaat lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah dalam tablik akbar keberkahan muamalah bisnis para sahabat bersama Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, kami sampaikan bahwa insyaallah di sesi tanya jawab nanti akan ada dua cara untuk bertanya kepada Ustadz. Yang pertama melalui catatan di secari kertas yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Hilman Hafizahullah, dan juga antum bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Bagi ikhwan nanti insyaallah silakan yang akan bertanya bisa merapat ke belakang MCR ya, atau belakang operator peliputan. Nanti di sana kita akan menyiapkan mic dan antum bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan apabila ada pertanyaan yang memang berat untuk antum menyampaikan secara langsung, silahkan ditulis di secari kertas dan nanti akan dibacakan oleh Ustadz Hilman Al-Fiqih Hafizahullahu Ta'ala. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun antum berada, alhamdulillah Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala sudah bersama dengan jamaah di Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal masykurah. Jazakallahu khairan wa barak fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, baik para hadirin dan panitia dari ikhwan di Tarbiyah Sunnah Bandung, sebuah nikmat dari Allah Jalla fi'ula kita masih diizinkan menuntut mempelajari ilmu syar'i di salah satu rumah Allah Jalla fi'ula. Rumah Allah di muka bumi adalah masajiduha, adalah masjid-masjid. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Jalla fi'ulah. Kalau anda, kita datang sowan mengunjungi manusia di rumahnya,
tentu kita mengikuti aturan dan adab yang sudah Dia tetapkan. Begitu juga ketika Anda datang ke rumah Allah Jalla fi'ula, maka tidak ada yang diagungkan di tempat ini kecuali Allah Jalla fi'ula. Bila Anda datang ke rumah seorang pembesar, tentu di hadapannya Anda tidak berani melongok sana, melongok sini, sibuk dengan jet-jet, dengan handphone yang ada di tangan Anda. Maka sebuah kerugian kita berada di rumah Allah Jalla fi'ula, kita disibukkan dengan dunia, kita disibukkan dengan berita-berita yang tidak ada manfaatnya dunia dan akhirat kita. Bahkan yang lebih merugikan, disibukkan dengan hal-hal yang mengundang murka dari pemilik rumah. Maka di rumahnya Allah Jalla fi'ula hanya asmanya yang diagungkan, hanya Allah Jalla fi'ula yang dibesarkan. Tidak ada yang pantas dibesarkan di atas muka bumi ini dan di alam semesta kecuali yang maha besar, Allah Jalla fi'ula. InsyaAllah kita akan membahas tentang keberkahan muamalat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bisa pembahasannya menyeluruh. Ketika haji wada yang berhaji bersama Rasulullah lebih dari 100.000 orang, tentu kita tidak bisa membahas karakter bisnis masing-masing, muamalat transaksi masing-masing. Paling kita hanya bisa mengambil beberapa kasus dan contoh para sahabat Nabi yang masyhur. Di antaranya Khulafaur Rasyidin, Syaikhain Abi Bakar dan Umar, kemudian Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk di antara mereka itu 2 orang Syaikhain tadi, Abu Bakar dan Umar, dan Khulafaur Rasyidin, mereka termasuk lagi, ditambah 2 orang lagi, Utsman dan Ali, dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Keempat orang ini pun masuk, ditambah 6 orang lagi. Di antaranya Sa'id bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala an, dan lainnya. Dan yang data yang valid, informasi yang valid yang kita dapatkan tentu adalah keberkahan transaksi yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dia lakukan dengan sahabatnya, terkadang dia lakukan bahkan dengan musuh Islam, yaitu para Yahudi. Dan bahkan di awal-awal dakwahnya pun beliau bertransaksi
dengan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan pun bukan bertransaksi jual beli, bertransaksi kerjasama. Ma'ruf ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah dengan para sahabatnya, datang Sa'ib bin Abi Sa'ib menghadap Nabi SAW, dan Rasulullah menyambutnya dengan mengatakan, ni'mas syariki anta, la tudarini wa la tumarini. Engkau adalah teman bisnis, mitra dagang, mitra usaha yang paling baik. Engkau tidak pernah melakukan basa-basi di dalam berbisnis. Seperti itu. Yang jelas 10 sahabat yang dijamin masuk surga, profesi utamanya pedagang. Walau kesuksesannya tentu berbeda-beda, yang kita maksud kesuksesan di sini adalah perolehan profit dan laba dari usahanya tentu berbeda-beda. Yang masyhur di antara mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam. Yang lainnya juga Sa'ad bin Abi Waqqas juga, tapi tidak sebesar beberapa sahabat yang kita sebutkan di atas. Semua mereka pedagang. Karena kehidupan orang Quraisy di kota Mekah memang menuntut untuk menjadi pedagang, di mana lahan tidak bisa dijadikan sumber mata pencaharian. Berbeda dengan kota Madinah. Di Madinah ada sumber tanah yang bisa dijadikan sumber pencaharian dengan menanam kurma dan lainnya. Akan tetapi di Mekah, walau tidak bisa pencarian kecuali berdagang, tetapi dia dikunjungi oleh semua umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Ibrahim. Haji sudah ada semenjak Nabi Ibrahim setiap tahun. Sedangkan daerah di situ tidak menghasilkan, tanahnya tidak bisa menghasilkan pendapatan. Tapi orang banyak berkunjung, banyak yang datang. Sampai hari ini pun kaum muslimin sedunia kadang dalam satu musim bisa 4 juta, 5 juta dari luar negara kerajaan Saudi Arabia. 5 juta orang kalau masing-masing membawa uang 10 juta, enggak ada 10 juta kan ya, 40 juta sekarang kan ya. Itu kalau umrah, ya, itu berapa dana yang dibawa mereka. Itu kalau umrah. Kalau haji 50 juta kan ya, per kepala 50 juta kali 5 juta jiwa, berapa dana yang masuk? Berapa itu? 250 triliun. Itu tentu akan hidup kehidupan dengan banyaknya uang yang masuk, ya, akan terbuka walau negara mereka
tidak berbisnis di dalam kegiatan itu. Negara tidak mengambil fee dari mengeluarkan visa. Oh, berbayar visa haji, bukan visanya yang berbayar, tapi masyairnya yang berbayar di situ. Yaitu kalau visa sudah include di sana, yaitu Arafah, Mina. Adapun visanya itu gratis. Negara besar-besaran mengeluarkan dana untuk itu karena semua kegiatan pemerintahan libur selama lebih 45 hari. Semuanya fokus ke Jeddah, Mekah, Madinah dan Madinatul Hujjat, kota-kota para kaum muslimin yang akan melakukan ibadah haji. Seperti itu ya ikhwan. Maka tentulah para penduduk Mekah akan membawa bahan makanan dari seluruh penjuru dunia, peralatan dari seluruh penjuru dunia untuk menjamin kegiatan ibadah tersebut berjalan maksimal, ketenangan para kaum muslimin melakukan ibadah kepada Allah Jalla fi'ala. Dari masa dahulu sampai sekarang mereka berdagang. Dan perdagangan mereka diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Berkah itu artinya kasratul khair, banyak pertambahan, baik pertambahan kuantitas ataupun kualitasnya. Bertambah nominalnya itu bagian dari berkah, atau bertambah manfaatnya itu juga bagian dari keberkahan. Maka ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah tidak membawa satu perak pun, satu dirham pun, atau satu dinar pun, hijrah bersama Nabi SAW. Tapi ketika beliau wafat, yang beliau tinggalkan emas, kalau dikonversi ke beratnya sekarang, emas dinar lebih dari 320 ton dinar yang dia miliki. Zubair bin Al-Awwam juga termasuk bagian dari yang keberkahan usahanya. Ketika beliau wafat, salah satu kebunnya dijual oleh anaknya dengan harga 1.700.000 dinar, 1.700.000 dinar, 0,425 kilo, 0,0425 kilo, 4,25 gram. Antum kalilah dengan sejuta tadi, berarti sejuta berapa itu? Miliar. 1.700.000 dinar kali 4,25 gram berapa? Hitunglah, capek kita ngitungnya. Ini keberkahan dagang beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau wafat, kekayaan yang dia tinggalkan tidak kurang dari 132 ton emas. Ya, diberkahi oleh Allah Jalla fi'ala. Maka jangan Anda pernah mengatakan, kapan kita kaya? Kalau kita dalam bermuamalat jujur.
Barang yang jelek kita sampaikan, siapa yang mau beli? Iya, tidak ada yang beli kalau barang Anda jelek semuanya. Itu Anda tertipu namanya dalam membeli barang atau memproduksi barang. Dan orang ketika yang jelek Anda pisahkan, orang tidak menganggap semua barang Anda jelek. Ada rezeki Allah Jalla fi'ala yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengikuti tuntunan Nabi SAW yang mengatakan, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Pedagang yang jujur dan amanah. Burika al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza bayyana, idza sadaqa wa bayyana, bila dia jujur dan menjelaskan. Jujur itu kalau ditanya, ini barang apa kelemahannya Pak? Oh, ini kelemahannya ini. Ya, itu dia jujur. Tidak ditanya pun dia menjelaskan, Pak, barang ini kelemahannya di sini. Barang ini cacatnya ini. In sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kata Nabi. Bila keduanya menjelaskan dan jujur, akan diberkahi dalam transaksi keduanya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, orang yang jujur itu tidak akan pernah rugi. Karena dia bertransaksi bukan dengan manusia. Memang hakikatnya dia menjual, membeli kepada manusia. Tapi dia tahu bahwa Allah Jalla fi'ula Maha mendengar dan melihat semua yang dia lakukan. Maka dia tidak akan berani untuk melanggar ketentuan Allah, sehingga Allah akan berkahi rezekinya. Baik di masa dulu sampai di masa sekarang. Seorang tukang panggul di pasar Utaikoh di timur kota Riyadh. Kemudian dia dengan dua saudaranya mengembangkan usaha dan membuat usaha lembaga keuangan Islam pertama di Saudi Arabia. Ketika umurnya 75 tahun, dia ambil sahamnya, dia jual, sebagian diberikan ke anak istrinya dan ahli warisnya, sebahagian dia wakafkan. Yang dia wakafkan itu ternyata wakaf terbesar yang pernah dicatatkan manusia zaman modern. 7,2 miliar dolar. Berapa triliun itu? Lebih dari 100 triliun rupiah wakaf beliau untuk para fakir miskin, untuk pendidikan Islam dan lain-lainnya. Seorang tukang panggul, ya akhi, tentu enggak pernah punya cita-cita sampai punya bank, sampai wakaf. Mimpi itu namanya. Ya. Tapi Allah berkahi usahanya. Allah berkahi usahanya
sampai ketika umur 75 bisa mengeluarkan dari harta, sebagian hartanya 7,2 miliar dolar US. Ya. Yang penting dalam hidup adalah mengikuti kaidah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Bila keduanya jujur dan menjelaskan cacatnya, niscaya akan diberkahi dalam transaksinya tersebut. Dan ketika dia bertransaksi, tujuan utamanya bukan saja dunia. Faman kana hamuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa shamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba 'alaihi. Orang yang orientasinya dunia, dia berdagang, ya, orientasinya murni dunia. Secara hitungan dunia, kalau produknya tidak bagus, dia jelaskan cacatnya, tentu ini sebuah kerugian. Udah disembunyiin aja masih belum untung, kata dia. Udah nipu aja masih rugi, apalagi jujur. Ini orang yang tujuannya adalah dunia. Apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW? Allah berikan kemiskinan ada di antara dua matanya. Hasil dari penjualan ada, tapi yang terlihat rugi aja baru. Belum merasa dapat apa-apa. Makanya kalau Anda bertanya dengan pencari dunia tentang bisnisnya, modal 1 miliar setahun sudah jadi 1,5. Anda tanyakan dia untung atau rugi, apa jawabannya? Hah? Rugi saya masih, kata dia. Karena proyeksinya 2 miliar. Padahal dia hakikatnya untung atau rugi? Untung dia 0,5 miliar. Tapi proyeksinya 2 miliar. Maka bagi dia rugi dia 0,5 miliar. Ini orang yang Allah jadikan kerugian di antara matanya. Wa farraqallahu syamlahu. Hal-hal yang menjadi mendekatkan dia akan dicerai-beraikan oleh Allah. Anak, istri dan lain-lainnya tidak menjadi bahagia. Dan sudah rugi seperti itu, dia tidak akan dapatkan kecuali yang sudah Allah tentukan. Jangan Anda pikir kalau dengan menipu Anda bisa untung besar. Tidak akan ada itu ceritanya. Kalau dengan Anda oplos barangan Anda, untungnya besar. Ya. Kalau saya jual barang sesuai dengan speknya, untung 10%, saya campur barang lain lebih murah, saya oplos sehingga bisa saya untung menjadi 50%. Betulkah itu dia dapatkan? Apa yang sudah Allah tentukan tidak akan merubah. Untung 20%, 20%. Lah tadi uangnya bertambah 50%. Anda akan lihat sebentar lagi yang 30%-nya dan bahkan jangan 30%-nya. Semuanya tidak ada lagi pelanggannya.
Sebaliknya, wa man kanat hamhul akhirah, siapa yang dia melakukan transaksi dunia, tujuannya akhirat, dia sibuk berdagang untuk menafkahi diri dan anak istrinya yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula, untuk memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Wa atu dzal qurba haqqahu, Allah perintahkan untuk memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Dia tetap juga berdagang ketika ada produknya yang rusak atau ada ide-ide liar untuk menipu dalam berdagangnya dengan mencampurkan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syariat, dia akan tolak karena tujuannya adalah akhirat. Ada usulan dari tim marketingnya, semua orang iklan barang pakai cewek cantik dan pakai musik, mas, karena itu penjualannya tinggi. Biar saya lebih baik tidak pakai musik dan tidak pakai perempuan, biar orang belanja tidak ketipu. Pakai musik, pakai perempuan dan segalanya, ya, itu sengaja menipu pengkonsumen. Karena orang laki-laki dengan perempuan cantik itu hilang akal cerdas orang laki-laki lihat perempuan cantik, sehingga lihat produk itu yang terbayang wanita cantik, seolah-olah beli produk itu beli si wanita itu. Manalah ada. Tapi itulah akal manusia. Maka Anda akan lihat iklan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan perempuan. Iklan traktor, iklan alat tukang. Tapi di situ di samping traktor ada perempuan cantik. Kira-kira mau ngapain perempuan dengan traktor? Mau nyetir? Ya. Tapi kenapa para tukang iklan membuat itu? Mereka tahu kejiwaan laki-laki, kunci kelemahannya ini. Maka si pedagang yang tujuannya akhirat, saya tidak mau menipu orang. Saya jual adalah produk, bukan pembodohan akal manusia. Ya. Orang yang seperti ini, ketika datang waktu sholat, tujuannya akhirat. Walau transaksi besar sekarang sedang diselenggarakan, ketika azan berkumandang, dia tinggalkan relasinya, dia tinggalkan partner bisnisnya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah laki-laki jantan yang perdagangan dan jual beli tidak menyebabkan mereka meninggalkan berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat. Itu orang kaya yang punya bank tadi, diceritakan saya oleh imam masjid yang menjadi seorang doktor di kampus dahulu. Dia bercerita, dia imam masjidnya. Di waktu zuhur dan asar, apapun kebutuhan kantor, dia tetap sholat di masjid di rumahnya, membimbing orang tuanya, ayahnya untuk ke masjid. Ayahnya lebih senior lagi, umur sudah 80 lebih. Suatu ketika datang mitra bisnis ke rumahnya
diskusi bisnis. Biasanya ayahnya ke masjid itu untuk sholat zuhur dan asar setengah jam sebelum azan sudah keluar dan sudah diantar oleh orang kaya ini. Kali ini waktunya sudah mau setengah jam lewat, si anak gak keluar-keluar. Dia lihat anaknya sedang asik berbicara dengan mitra bisnisnya. Ayahnya pelan-pelan keluar pakai tongkat. Si anak sadar ini waktu ngantar ayah. Dia lihat ke belakang, ayah sudah tidak ada. Lihat ayahnya berjalan di depan rumah. Itu mitra bisnis tanpa bapak ibu dia tinggalkan. Dia tuntun ayahnya ke masjid dan nungguin ayahnya sampai sholat selesai. Mitra bisnis urusan dia. Ya. Ini dia orang yang hamhul akhirah. Apa yang dijanjikan oleh Allah dari sabda dari mulut Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kaya pada hatinya, wa jama'a syamlahu, dan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh dia menjadi mendekat kepada dia. Dan Allah berkahi hartanya. Maka hidup dan bisnis adalah pilihan. Masing-masing kita silahkan memilih jalan dunia atau memilih jalan akhirat, sehingga kita untung di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz dan Al-Fadil. Untuk sesi selanjutnya insyaallah kita akan berdialog tanya jawab, yang mana urutannya adalah tanya jawab secara langsung dari ikhwan, kemudian selanjutnya adalah tanya jawab yang akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp ataupun melalui secari kertas. Baik, Masya Allah, dari apa yang Ustadz berikan tadi sungguh sangat membuka wawasan kita bahwasanya ternyata para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, di antara mereka ada para konglomerat yang tentu kekayaan mereka juga digunakan untuk dakwah dan juga untuk membebaskan negeri-negeri di dunia ketika itu, sehingga bagi para pembaca sejarah terjawab sudah bagaimana ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat itu juga dengan modal yang sangat besar. Yang sebelumnya kita tahunya adalah bahwa para sahabat itu zuhud, dan memang benar gitu ya, zuhud, tapi image yang biasa banyak dipahami oleh sebagian kaum muslimin adalah para sahabat orang yang betul-betul kekurangan harta dunia. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan Al-Fadhil, Ustaz Irwani hafizallahu taala, dan kemudian silahkan kepada ikhwan, jamaah ikhwan yang hendak bertanya mengacungkan tangan, nanti akan diberikan mic. Ya, yang paling depan terlebih dahulu. Di depan, silakan kepada panitia untuk memberikan mic. Ya. Dan juga nanti selanjutnya setelah ini pertanyaan akan saya bacakan dari secari kertas, dan insya Allah setelah itu kembali kepada jamaah yang ada di masjid. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurman dari Cibiru, Ustaz, mau bertanya, bagaimana jika dana investor itu bercampur dengan dana pribadi yang disimpan dalam satu rekening, di mana yang Anda tahu bahwa dana investor itu dilarang digunakan untuk keperluan pribadi, Ustaz? Jazakallahu khairan. Anda punya usaha, lalu investor store dana, lalu dananya Anda putar, kok ada disimpan? Maksudnya bercampur gitu, Ustaz. Kan ditransfer ke rekening Ana gitu. Nah, di dalam rekening kan bercampur, tidak sepenuhnya dibelanjakan dahulu karena di bagian-bagian, Ustaz. Jadi hari ini belanja bahan A, besoknya belanja bahan B, sementara untuk keperluan pribadi kan setiap hari, Ustaz. Gitu. Nah, bagaimana jika bercampur seperti itu, Ustaz? Tidak ada masalah asal tercatat nominalnya berapa.
Jelas. Jelas Ustaz. Allah barik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Kemudian selanjutnya pertanyaan secara tertulis. Di sini penanya mengatakan si A sebagai owner bidang usaha penyedia hewan kurban. Kemudian si B memiliki usaha kerjasama dengan penyedia kurban dalam bentuk modal usaha, dalam bentuk menyimpan dana saja dengan sistem bagi hasil. Kemudian si A dan si B di wilayah ditugaskan sebagai panitia kurban yang berwenang membeli, menentukan pembelanjaan hewan kurban baik jenisnya atau bobotnya. Sebagai pengusaha tentu dia akan memilih belanja kepada dirinya atau unit usaha yang dimilikinya tadi. Mohon penjelasan apakah halal? Ini monopoli ini. Iya. Gurita bisnis. Dia panitia korban, dia kemudian punya usaha jual beli korban, sehingga kok pemasok suplai korban masjid itu hanya dari hewan dia saja. Dia. Dia menjadi panitia korban di berapa masjid? 20? Tidak disebutkan sana. Subhanallah. Ini sistem kartel ini akhirnya. Ikhwani wa akhwati fillah, kasus kondisi korban di masjid dan dikelola oleh DKM masjid ini menjadi catatan tersendiri. Saya tidak punya data berapa penggelapan dana, berapa ketidakprofesionalismean kasus yang terjadi. Tapi itu sangat memungkinkan terjadi dalam kasus seperti tadi. Yang untung tentu dia dengan si investor doang. Masjid dijualnya. Sedangkan nanti bila ada komplain, orang komplain ke masjid. Ya. Maka biasakanlah profesional. Apa itu profesional? Ya. Masjid jangan campur tangan dalam bisnis kemasyarakat tadi. Lalu jamaah butuh Ustadz. Butuh masjid berikan fasilitas. Satu contoh yang bagus, mungkin nanti bisa diterapkan dalam kurban. Waktu saya di Saudi Arabia, di kota Riyadh, itu tidak ada orang zakat fitrah ke masjid. Tapi imam masjid memfasilitasi jamaah. Bagaimana caranya? Dia undang supplier beras. Sudah di packing per satu sok, kurang lebih 3 liter per satu sok, dibawa dengan satu truk ke lapangan di dekat dari masjid. Yang masjid itu biasanya ramai orang sholat tarawih. Di sisi yang lain dia undang lembaga yayasan sosial untuk membawa truk kosong, ya. Dan mereka karena ini bukan di masjid, tanah kosong masyarakat atau apa, atau fasum fasos, mereka taruh di situ, dibuat iklan yang mau beli zakat fitr ada di sini. Yang mau buat di rumah silahkan. Belilah ke penjual beras, lalu letakkan, salurkan melalui yayasan sosial. Harga dengan penjual beras normal. Yayasan sosial minta fee 2 real per zakat untuk biaya distribusi, sehingga yayasan sosial pun dapat
dana untuk menggerakkan kegiatannya. Masjid dapat apa? Tidak ada. Dalam hal ini kalau si pedagangnya ingin memberikan bisa, atau pihak masjid kalau Imam Indonesia atau di DKM minta fee marketing, ya umpamanya 0,5% per zakat beras kepada penjual, tidak ada masalah, kan membantu dia. Ini bisa dianalogikan kalau panitia atau DKM masjid ingin membuat panitia kurban, dan sering saya usulkan, dan alhamdulillah ada beberapa masjid yang melakukan hal itu sehingga DKM-nya merasa kita tenang, Ustaz. Dia panggil supplier kurban 3 atau 4 sehingga harganya pun bersaing, sehingga para calon pekurban bisa memilih mau yang harga mahal, yang gemuk, yang sehat dan seterusnya ada, mau harga minimal pun ada, pun masih bisa tawar menawar. Ya, masjid menyediakan lahan untuk mereka berdagang. Setelah mereka beli, nanti pada hari H-nya masjid silahkanlah bentuk panitia penyembelihan dan pencacahan dan seterusnya, dan minta fee kepada para pekurban. Anda sudah beli di situ, kalau ingin sembelih di rumah atau di mana silahkan, tidak perlu bayar. Tapi kalau mau dititipkan pengerjaannya di masjid, kami ada tenaganya dan berbayar per hewan sekian umpamanya. Mau bawa dari luar pun bisa hewannya, ya. Sehingga setelah itu selesai, ingin dibagi hewan tadi, satu kambing berapa potong, umpamanya anggap 100 potong, dimasukin ke satu tempat, ini hewan kamu. Oh, saya nggak tahu mau bagi-bagiin kemana, tolong dan bantu. Bisa dari pembagian tadi, berarti yang dibutuhkan adalah selain penyembelihan, pencacahan, dan sekalian distribusi. Itu kan semua menggunakan biaya. Masuklah biaya pengelolaan tadi. Jadi profesional semuanya, masjid dapat imbalan dari untuk infak, masjid dari supplier hewan, juga dapat dari panitia pengelola kegiatan tadi, dan mereka berbayar. Dan jamaah tidak ada lagi, wah enak ya jadi panitia kurban yang dapat daging-daging bagusnya, kita hanya dapat tulang-tulangnya aja. Tidak ada, karena semuanya silakan, kalau mau dibawa semuanya tulis hanya penyembelihan dan pencacahan, silahkan dibawa, bagi-bagikan sendiri silahkan. Ya, semoga ide ini menjadi hal yang baik, dan karena dia profesional, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bisa dihindari. Wabillahi taufiq. Baik, afwan ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari ikhwan di masjid. Silakan yang dari tengah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya mengenai zakat dan wakaf, boleh nggak Ustaz? Silakan. Jawabannya sangat sederhana. Pertama, bolehkah dana zakat digunakan untuk pembangunan fisik masjid? Tidak. Yang kedua, bolehkah lembaga sosial yang bukan laj
berperan menjadi wakil muzaki dan mustahik? Boleh. Boleh. Yang ketiga, seandainya seseorang wakafnya belum didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia, boleh nggak ditarik kembali? Boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau Pertanyaan. mintanya jawabnya yang pendek-pendek aja Ustaz. Saya kasih. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan buat akhwat. Alhamdulillah sudah difasilitasi, mic-nya sudah ada. Silahkan bisa langsung bagi ibu-ibu atau akhwat yang hendak bertanya ke Ustadz. Ya, belum ada? Baik. Kalau belum ada, mari kita lanjutkan ke pertanyaan melalui tulisan. Di sini ada. Gimana Ibu? Silakan. Mohon maaf di luar tema tentang warisan, boleh Ustaz? Tentang Warisan. silahkan Ibu. Ini bibi saya menikah 15 tahun yang lalu dengan suaminya itu. Pelan-pelan. Ulangi. Bibi saya menikah dengan suaminya 15 tahun yang lalu, janda dengan duda. Jadi duda punya anak dua, perempuan dan laki-laki. Terus bibi saya punya perempuan dua. Nah, terus mereka nikah tidak punya rumah. 5 tahun kemudian mereka punya rumah, tapi yang beli bibi saya. Pakai uang bibi Anda. Uang dari gaji suaminya sih dikasih dikumpulkan gitu. Uang gaji suami diberikan ke istri atau sebentar. Uang gaji suami diberikan ke istri, milik istri atau disuruh pegang? Milik istri. Apa? Iya, nafkahnya tiap bulan. Terus Terus istrinya bibi saya punya tabungan sedikit ya di rumah. Nah kemudian setelah 6 tahun kemudian pensiun, tidak punya kerjaan lagi. Nah selanjutnya bibi saya menafkahi dia, ngasih makan dia gitu ya, suaminya itu dari anak bibi saya uangnya itu. Nah terus pas meninggal ini anak yang suami kemudian meninggal. Nah itu anak itu menuntut rumah itu, bagian itu gimana Ustaz? Sebetulnya kan rumah itu atas nama siapa? bibi saya. Atas ibu tiri 2 anak tadi kan, yang laki perempuan. Betul. Ya dia nuntut biasa aja, semua orang bisa nuntut kan. Tetangga kadang nuntut juga, bilang rumah saya itu. Jadi abaikan saja tuntutannya. Maksud saya gini, kalau nggak dikasih kita nggak dosa kan Ustaz ya. Maksud soal kan selama hampir 10 tahun lebih juga tidak dinafkahi lahir juga karena dia tidak punya penghasilan kan, suaminya itu kan gitu. Iya, tidak ada dosa. Jadi tidak dosa Ustaz kalau kita nggak dikasih. Tidak. Oh, ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, sebelumnya kami beritahukan bahwa bagi bapak-bapak ikhwan yang hendak bertanya bisa mengantri di stand mic yang ada di tengah. Kami sudah persiapkan, jadi agak mengantri. Nanti yang akan dipersilahkan adalah yang paling dekat dengan mic. Demikian juga akhwat, silakan bisa dikondisikan bagi yang hendak bertanya untuk mengantri di dekat mic-nya. Baik. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah direncanakan, kita akan bacakan pertanyaan dari secari kertas. Di sini ada yang bertanya, bolehkah kita menjual sebuah konsep bisnis, misal perumahan, tapi tanah dari perumahan tersebut belum kita miliki, dalam rangka mencari modal yang halal? Syukran, jazakumullah khairan. Enggak paham saya pertanyaan. Ulangi. Ya, saya juga belum paham. Diubah pertanyaannya atau gimana? Baik, jadi si penjual ini beliau sepertinya ingin menjual perumahan tapi tanahnya belum dimiliki. Dia katakan bolehkah menjual konsep bisnis? Sampai di sini boleh. Tapi tanahnya bukan milik saya. Anda mau jual konsep atau menjual kapling? Kalau konsep tadi kan sudah Anda buat, boleh Anda jual. Tapi kapling haram Anda jual, Anda nggak punya. Terus selesai. Sudah. Alhamdulillah.
Baik, alhamdulillah. Sekarang dari Ikhwan, silahkan yang sudah dekat dengan mic untuk berdiri kemudian menyampaikan pertanyaannya. Bangga, silahkan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron waktunya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya di perusahaan saya membeli kendaraan untuk operasional stafnya, itu kendaraan yang didapat itu hasil dari ulangi itu mobil operasional itu dibeli dari hasil lelang korupsi. Nah itu hasil lelang koruptor. Terus. Nah itu hukumnya bagaimana? Gitu? Yang melelang negara. Tidak ada masalah. Boleh. Mohon, syukron, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akhwat silakan untuk menyampaikan pertanyaan ke Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, kalau Ana sebagai reseller kain kafan, lalu sebentar, reseller kain kafan. Maksudnya apa itu? Menjual kain kafan, tapi bukan Ana yang produksi, Ana distributor. Anda juga tidak beli? Reseller, sudah ada perjanjian dengan pihak produsen bahwa Ana menjadi resellernya. Hanya perjanjian, tapi tidak beli. Nah, kadang Ana nyetok, kadang tidak nyetok. Jadi kalau misalnya ada yang beli, Ana langsung kontak produsen, ada pesanan. Sebentar. Umpamanya DKM Masjid X pesan 100 kain kafan. Nah, Anda tidak ada stok, Anda jual apa tidak? Stoknya kalau misalnya 100 tidak ada misalnya. Tapi Anda jual apa tidak? Maksudnya bagaimana Ustaz Afwan? DKM Masjid X mengatakan kepada Anda, Bu, saya mau beli 100 kain kafan. Apa Anda jawab? Ana bilang boleh, nanti Ana ambil dari produsen karena Ana dengan produsen perjanjian begini. Boleh, artinya ya saya jual atau tidak saya jual. Oh, Ana bilang ya ada. Hah? Ana bisa jual, bisa menjual. Anda bisa jual atau Anda jual? Dia saya beli. Saya mau beli, ini uang ada. Saya mau beli, apakah Ibu jual? Jawabannya oh, ya sanggup. Ya jual atau ya tidak saya jual? Oh, ya saya jual. Berdosa Anda nggak punya barang kemudian ya saya jual. Misalnya begini, yang mau Ana tanya pertama Ustaz, ini produsennya sudah pernah bilang kalau mau jualan, kebetulan kan Ana eceran ya Ustaz, partainya 1-2 biji. Kalau biasanya Ana nyetok, tapi kalau lagi tidak ada stok, misalnya ada yang beli kecil 2 biji misalnya, karena lagi nggak ada stok, Ana bilang ke produsennya, Ana ada pesanan 2 biji mau dikirim ke sini. Nah, langsung oleh produsennya dikirim, jadi seperti dropship gitu sistemnya Ustadz. Jadi dikirim oleh mereka, lalu nanti konsumennya bayar ke Ana, lalu Ana bayar ke produsen setelah konsumennya bayar. Apakah itu boleh Ustadz? Tidak boleh, kan Anda belum memiliki ketika DKM tadi beli, sedangkan Anda bilang ya saya jual. Walaupun statusnya Ana reseller, begitu ya Ustadz? Ya. Jadi memang Ana harus selalu stok dulu barang. Ya. Oh, satu lagi Afwan Ustaz. Kalau Ana stok nih. Yang harusnya Anda katakan ketika ada permintaan tadi, Anda katakan tidak, saya nggak bisa jual sekarang. Ya, atau Anda katakan mohon maaf belum bisa. Lalu Anda hubungilah reseller. Pak, saya mau beli 100 kain kafan. Saya beli ya Pak, 100, siap. Pembayarannya 2 hari lagi ya Pak, siap. Itu belum bisa, Anda hubungin si DKM tadi. Anda datang dulu, terima dulu 100
unit kain kafan, 100 lembar kain kafan. Setelah Anda terima, ya, walaupun pembayarannya masih nunggak 2 hari 4 hari, itu sudah boleh Anda jual ke DKM tadi. Anda katakan ke DKM, Pak DKM, ini saya jual ke Anda 100 lembar kain kafan. Apakah Anda mau beli? Oh maaf, saya nggak jadi. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau dibilang iya saya jadi, ya ini saya mau kirimkan ke Anda, terima uang atau Anda transfer dulu baru saya kirimkan. Ya, itu baru bisa dijual belikan. Paham? Insya Allah. Nah, satu lagi Afwan, boleh Ustadz? Kalau misalnya tadi Ana sudah stok dulu nih, lalu Ana mau, ada yang minta sistemnya dicicil. Nah, apakah itu wajib di awal barangnya Ana berikan, atau nanti kalau sudah lunas boleh Ana berikannya? Ulangi. Kalau Ana sudah nyetok misalnya barangnya, lalu ada rekan Ana yang mau beli tapi ingin sistem dicicil. Beli kain kafan juga nyicil? Iya, pengen nyicil katanya. Nanti yang melunasi siapa? Yang mayitnya atau siapanya? Jadi pengen nyicil karena dananya adanya bisanya nyicil gitu. Nah, apakah satu diperbolehkan? Jangan cicil kain kafan, karena dia akan membagi warisan yang meninggal. Sedangkan warisan itu dibagi setelah hutangnya dibayarkan, termasuk biaya penyelenggaraan jenazahnya. Kalau dia tidak punya harta warisan, ya udah Anda sedekahin aja kain kafan daripada dia nyicil. Ntar siapa yang bayarin? Masa tidak dibayar, Anda gali kuburannya, Anda ambil lagi kain kafannya, Anda sita kain kafannya? Tidak mungkin lah. Baik Ustaz, syukran. Kecuali yang DKM tadi beli 100, itu berarti stoknya masih ada, bisa Anda tarik lagi. Tapi dia beli 1-2 lembar untuk mayit dan sudah dikuburkan, gimana Anda mau pakai debt collector pun udah nggak bisa itu. Lanjut, debt collector takut lihat mayit. Baik Ustaz, jadi Ana hentikan saja itu ya cicilannya. Ana ikrarkan untuk digratiskan kekurangannya, atau Ana minta lunasi gitu pilihannya Ustaz? Ya lunas saja minta. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pesan WhatsApp. Di sini ada penanya mengatakan, saya menjalani bisnis perhiasan emas. Dulu saya sebagai salesnya. Beberapa tahun kemudian saya bikin pabrik berinisial FB. Uang modal pabrik dari pemodal. Pertanyaannya, bolehkah saya mengambil keuntungan saya waktu jadi sales dengan tanpa digabung sama pabrik? Apa itu? Iya, saya juga Ustaz kurang paham. Baik, jadi mungkin yang nulisnya ketika nulis paham dia, tapi biasakan kalau Anda nulis sampaikan ke orang, kamu paham enggak? Itu penyakit semua kita. Wow, jelas ketika tulis, oh, alhamdulillah jelas, tapi ketika nanti baca lagi, apa ya maksudnya, kita sendiri pusing. pertanyaan yang lain, Ustadz, Ana penjual makanan, apakah boleh setiap Jumat Ana mengajak orang-orang untuk bersedekah hidangan Jumat, yang mana Ana mengajak mereka membeli makanan dari Ana, dan Ana yang membagikan makanannya ke fakir miskin? Syukron. Kenapa bukan Anda ajak orang bersedekah, Anda jualan? Ya Allah, harusnya Anda yang dulu bersedekah sebelum orang-orang. Orang diajak bersedekah, dia jualan ke orang-orang yang bersedekah. Ya, subhanallah. Kalau mau, Anda hanya bikin saja, jual beli profesional,
harga sekian. Kalau Anda memberikan murah, murah. Khusus hari Jumat ada diskon sekian persen. Ya. Tapi untuk penyerahannya ke masjid atau ke rumah, ya, tunjuk deliverynya. Saya akan berikan biaya gratis, ongkir. Nah, ini Anda juga bersedekah, bukan orang aja yang bersedekah. Tadi sedekah harga diskon 5% atau 10%. Sedekah kedua gratis ongkir. Tapi orang itu menunjuk pihak ketiga, sehingga barang diyakini sampai kepada yang dimaksud. Kalau umpamanya kirim ke DHKM Masjid X, kata dia, melalui pengiriman ini atau melalui si fulan, ditanggung ongkirnya oleh si pembuat makanan tadi. Ini sama-sama bersedekah. Adapun Anda bisnis orang yang bersedekah, kita sama-sama butuh pahala. Baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari ikhwan yang sudah siap di dekat mic. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita sebagai pelaku usaha ingin mengajak kerjasama dengan investor, tapi karena nominalnya cukup besar, si investor minta jaminan sebagai bentuk rasa aman mungkin ya Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita mengasih jaminan tapi investor mendapatkan hasil juga Ustaz? Syukran Ustaz. Jaminan ini untuk apa? Jaminannya tidak untuk apa-apa, hanya dipegang investor Ustaz. Maksud saya, kapan akan dieksekusi oleh investor jaminan itu? Belum ada bahasan ke sana, cuman mungkin Terus ngapain dia pegang, bikin cari kerjaan aja? Mungkin untuk jaga Ustadz, untuk aman. Apa dijaga? Ya kurang tahu juga Ustadz, makanya saya sebenarnya agak bingung dengan adanya jaminan Ustadz. Anda tanya ke investor, ini jaminan dieksekusi kapan? Kalau dia mengatakan kalau rugi saya eksekusi, saya nggak mau rugi, itu hukumnya haram. Kalau rugi Ustadz? Ya. Kalau untung? Sebentar, saya belum selesai. Oh iya Ustadz. Tapi kalau dia mengatakan kalau kerugian itu muncul akibat kelalaian kamu atau ketidakprofesionalan kamu, harusnya untuk produk ini kamu harus lakukan standar A, B, C, D, SOP-nya. Kamu hanya melakukan standar A dan D, sehingga dua standar operasional tidak Anda lakukan dan terjadi kerugian. Saya nggak mau rugi, ini kelalaian dalam mengelola usaha. Yang kerugian yang ini saya akan eksekusi modal saya untuk dikembalikan dari barang jaminan. Kalau itu boleh. Tapi kalau setiap ada kerugian saya tidak mau, ya berarti ketika dia tidak mau menanggung kerugian, berubah akad investasinya menjadi qard. Ketika dia mendapatkan bagi hasil, berarti bagi hasil dari qard itu adalah riba. Jelas? Jadi kalau si investor memegang jaminan tapi bagi hasil dan ruginya itu sesuai dengan nyata keadaan, tidak apa Ustadz? Kalau kerugian memang murni risiko dagang, ya, semua standar sudah Anda terapkan, ya. qadarullah, terjadi sesuatu yang di luar kemampuan manusia, ya, ketika itu tidak ada eksekusinya barang jaminan, itu tidak apa-apa. Iya Ustaz, paham Ustaz, syukran.
Naam, syukran atas jawabannya Ustadz. Kemudian selanjutnya akhwat silahkan yang sudah dekat dengan mic untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya mengenai muamalah hukum waris. Di sini yang meninggalnya istrinya. Istri siapa? Istri si suami tersebut. Ya tentu istri suami lah, nggak mungkin istri orang. Di daerah saya Pak, ini Namanya siapa itu gampang. Nama yang meninggal siapa? Nama meninggalnya Haji Neng. Neng. Ya. Semua orang Neng di Sunda kan ya? Haji Neng gitu. Nah, si suaminya langsung si suaminya langsung memanggil Ustadz dan langsung bagi waris. Di sini dia bagi waris ke anaknya karena mungkin banyak enggak, sekitar 7M katanya, 7M gitu. Nah udah gitu bagi waris, terus si mertua tuh ada kan Pak ya, nggak tahu saya mertua ada apa tidak. Maksudnya si orang tua Neng masih hidup. Yang orang tuanya meninggal itu masih hidup, katanya ada bagian warisnya ya kan? Iya, ibunya yang meninggal. Ibunya, ibu dari si Neng, ayahnya masing-masing dapat 1/6. 1/6. Di situ terjadilah, disaksikan oleh banyak orang bahwa si ibu ini mendapatkan jatah warisnya 1/6, yaitu tanah ini misalkan. Nah tapi dalam satu waktu ternyata dibatalkan. Yang batalin siapa? Yang si suaminya yang meninggal, si suaminya. Allah yang menetapkan suaminya batalin. Iya. Kenapa? Membatalkan karena itu hak saya. Kalau misalkan ini diambil lagi juga tidak apa-apa, kan gimana saya? Nggak paham saya. Itu harta Neng atau harta suaminya? Harta gonogini, harta barengan. Harta barengan. Itu yang dibagi harta Neng atau harta suaminya? Harta barengan Pak. Hah? Harta barengan katanya. Mana ada harta bareng-bareng? Tapi di situ sudah diikrarkan, disaksikan oleh, malah memanggil Ustadz, bahwa kata Ustadz juga ada nih jatah waris untuk ibu mertua Pak Haji misalkan, gitu. Tapi dalam satu waktu ternyata diambil lagi, gitu. Yang ambil lagi? Ya itu si suami yang meninggal itu, yang menyatakan membagi. Ya udah, merampok namanya. Terus? Nah itu bagaimana Ustadz? Namanya perampok, berdosa lah. Dosa? Iya. Ya Allah. Allah sudah tentukan hak ayah ibunya 1/6 dari harta anaknya yang meninggal ini. Lalu kemudian dihalangi oleh si suami Neng untuk orang tuanya mendapatkan hak yang telah Allah tentukan. Itu namanya dia menghalangi ketentuan Allah Jalla fi'ula. Ya satu lagi, ternyata gini Pak Ustadz, diambil lagi yang haknya misalkan taruhlah sebesar 400 juta, ditukar dengan 100 juta dianterin, cuman mertuanya menolak gitu, bagaimana? Ya iyalah, rumah Anda kalau ada orang yang ngantarin uang 100 juta, disuruh Anda keluar dari rumah, menolak apa tidak? Hah? Berarti benar ya Pak ya, itu haknya itu yang sebelumnya yang diambil itu ya, hak si ibu mertua tersebut. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami turut senang. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pesan WhatsApp. Di sini ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya wakaf yang ditolak oleh penerima? Apakah kembali ke ahli warisnya? Seperti apa ucapan si wakif? Tidak disebutkan. Hah? Tidak disebutkan.
Wakaf tidak perlu persetujuan penerima wakaf. Kalau seorang mengatakan saya wakafkan ini untuk si fulan karena dia adalah fakir miskin, lalu si yang penerima ketika diserahkan dia tidak mau. Kalau tidak mau ya udah, serahkan ke fakir miskin yang lain. Kalau dia sebutkan fakir miskin, ya, kalau dia mengatakan wakaf ini saya wakafkan untuk si fulan dan dia enggak mau nerima, diberikan kepada yang sejenis dengan dia. Kalau itu karena kerabat, berikan kepada kerabat yang lain dan seterusnya. Ya, syukran atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita membuat SIM mobil melalui tempat kursus mobil? Jadi kita ambil paket kursus sekaligus dapat SIM, sehingga ke kantor polisi tinggal foto saja. Standar operasionalnya kalau pakai kursus tinggal foto doang. Iya. Ini enggak apa-apa. Baik, syukran. Kalau tidak pakai kursus ada tes. Ya udah enggak apa-apa. Kerjasama itu biasanya. Standarnya kan ya. Ya. Iya udah. Tapi tidak tahu resmi atau tidaknya. Resmi atau tidaknya belum, Ana belum tahu gitu Ustaz. Pertanyaannya SIM pun ada yang palsu. SIM-nya asli atau palsu? Asli. Ya udah, asli palsu. Baik, syukran. Jazakumullah khair. Baik, selanjutnya ada bentuknya. Saya dulu ngambil SIM di Saudi Arabia. Itu kita kalau tidak punya SIM Indonesia itu tidak akan diuji. Kita langsung harus sekolah SIM. Sekolah SIM itu kita akan disuruh bawa kendaraan, lalu tim penilainya menetapkan kita harus belajar berapa hari. Minimal 3 hari di kelas sama praktek. Itu yang paling minim. Bayaran sama, Anda mau 3 hari, mau sepekan, mau 2 pekan, bayaran sama. Yang menentukan 3 sepekan, 2 pekan dan seterusnya hasil ketika Anda tes pertama tadi. Nah, setelah itu selesai sekolah, nanti ada tes dengan pihak polisi. Kalau tidak lulus, ditambah sekolah lagi dan sudah masuk dalam biaya awal, tidak ada pertambahan sampai Anda lulus. Ya. Dan saya alhamdulillah bisa 3 hari dan sekali tes langsung lulus. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Baik, kepada ikhwan yang hendak bertanya silahkan yang dekat dengan mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, punten Ustaz, saya sebagai praktisi nakestrat tenaga kesehatan tradisional Tiongkok. Apa profesi? Pengobatan Tiongkok. Nah, keumuman pengobatan Tiongkok di banyak klinik di Bandung maupun di kota-kota lainnya, biasanya mereka 1 kali pengobatan di harga 300 ke atas, bahkan sampai jutaan. Itu udah termasuk akupuntur dan herbal. Sedangkan harga yang saya buka di tempat klinik saya sendiri itu di bawah itu, dengan bermaksud untuk bisa membantu masyarakat menengah ke bawah. Pertanyaannya, apakah itu boleh Ustaz atau halal? Kalau pelayanan yang Anda berikan halal dan memang secara ilmiah bisa memberikan kesehatan yang benar, tidak ada masalah. Anda murahkan pun boleh. Syukran Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, Ustaz, alhamdulillah Allah kasih kemudahan ke saya untuk menguasai pengobatan ini, dan saya sering mendapati pasien dengan keluhan-keluhan kronis seperti yang keluhan-keluhan yang nggak bisa diobati, atau minum obat harus seumur hidup, atau harus ditindakan menggunakan operasi besar. Nah, saya sering menerima pasien-pasien perempuan karena dalih mereka tidak mendapati pengobatan seperti ini di area Bandung dan sekitarnya. Maka saya bantu, tapi dengan syarat
adanya mahram, adanya persetujuan mahram, dan mahram menemati dari awal sampai selesai pengobatan. Nah, pertanyaannya, boleh tidak Ustaz? Bentar, ini pengobatannya dipegang-pegang, membuka aurat atau tidak? Di sini saya tergantung keluhan Ustaz. Kalau keluhan seperti skoliosis, tulang bengkok, pasti adanya pada sentuhan karena untuk mereposisi tulang belakang sampai lurus. Itu satu contoh Ustaz. Apakah boleh Ustaz? Saya tetap tidak punya terapis perempuan? Sementara ini belum Ustaz. Saya ingin bisa minta tolong istri, tapi istri masih punya anak-anak kecil. Sebentar. Apakah terapis Anda tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau dari pendataan pasien Ustaz yang tiap sebulan sekali saya lampirkan ke dinas kesehatan, mayoritasnya 80-90% pengobatan berhasil Ustaz. Tidak ada masalah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Kategori suaminya hadir tadi. Wabillahi taufiq. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi dari jamaah akhwat. Silahkan bagi yang sudah siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau nanya, ini ada yang nawarin nabung kurban Ustaz. Nawarin? Nabung kurban, nabung hewan kurban. Terus? Jadi iklannya ini gini, ready berbagai beragam binatang ternak yang sapi di sini, mulai harga sekian 18 sampai 35 juta dengan bobot 150 sampai 500 kg. Terus dia menyatakan kenapa kami lebih murah, karena sapi langsung dari milik peternak. Biaya sudah sampai hari pengantaran tanpa biaya tambahan pakan. Booking sekarang, berat sapi bertambah setiap hari tanpa penambahan harga. Ini sebetulnya akarnya juga saya bingung Ustaz, apakah jual beli atau nabung kurban? Apakah akan seperti ini diperbolehkan? Booking sekarang berarti suruh beli, bukan ya, nabung. Tapi dia menyatakannya nabung Ustaz. Booking kok nabung? Nah Ustaz. Ya, ini namanya jual beli, dan jual belinya haram karena hewan tidak diserahkan, uang tidak dibayarkan tunai, termasuk jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan. Wabillahi taufiq. Boleh satu lagi Ustaz. Kalau misal Ana beli hewan kurbannya, misal dicicil itu boleh nggak Ustaz? Ana DP dulu gitu, misal 1 juta. Ibu, dalam beribadah kepada Allah, Allah tidak pernah memberatkan kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa inda ahadikumul jidah, fala yudhi fala yaqrabanna musallana." Bila masuk awal Zulhijjah dan kalian memiliki kemampuan untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia sholat id bersama kami. Maka biarkan Anda jangan nabung-nabung. Apa kebutuhan pokok penuhi, kebutuhan yang tersier jangan penuhi, yang haram apalagi nggak perlu nabung. Kebutuhan pokok jangan ditunda-tunda. Bila masuk awal Zulhijjah, Anda lihat uang Anda cukup beli hewan kurban, beli, bawa hewannya. Tidak ada cukup, biarkan. Jangan pinjam sana, pinjam sini, nabung sana, nabung sini. Enakan hidup. Ya, begitu juga haji. Jangan nabung-nabung. Nikmati hidup Anda, sehingga uangnya bisa Anda sedekahkan, bisa Anda investasikan, daripada PPKH yang investasikan.
Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia dan hak Allah agar mereka melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Yang mampu itu ada biaya perjalanan dan ada biaya yang ditinggalkan untuk orang yang wajib dinafkahi. Anda lihat sampai, oh belum sampai, udah jangan daftar-daftar, sehingga tidak ada angka antrian itu yang sampai sekarang sudah ratusan tahun di sebagian kota di Indonesia. Itu apa artinya? Cucu Anda belum lahir, kalau berangkat haji daftarkan dulu. Kalau anak sudah lewat, anak Anda umur 50 tahun, 60 tahun, dia 100 tahun antrian, seperti di beberapa kota di Makassar sudah 100 tahun. Kenapa ini terjadi? Karena tadi Anda tidak mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, memberat-beratkan diri, menabung-nabung, berhutang sana sini dalam program-program yang didukung oleh ketamakan lembaga keuangan syariah, dan terkadang dan banyak mengandung unsur riba dalam kasus tersebut. Kira-kira Anda haji dengan dana riba, belum saja berangkat sudah dapat dosa. Ya, begitu juga tadi yang bayar DP nggak jelas, ini jual beli dain bidain, hutang dengan hutang, dan hukumnya haram. Tapi yang diajarkan Nabi tadi sangat mulia. Masuk awal Zulhijjah, diberitahukan hilal bulan Zulhijjah sudah kelihatan, sudah masuk. Lihat uang Anda, emas Anda, alhamdulillah bisa beli kambing, bisa beli sapi, beli. Mumpung masih murah harganya daripada H-1, 2, 3, 4, 5. Ini masih H-10. Toy. Ustaz, waktunya Ustaz sudah selesai, barangkali penutup. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, agama ini Allah mudahkan untuk kita. Jangan kita perberat diri kita dengan membuat inovasi-inovasi sehingga agama itu menjadi berat bagi kita. Yang membuatnya menjadi berat adalah kita sendiri. Maka ikutilah apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka agama akan menjadi mudah bagi umat manusia untuk melakukannya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Dr. Enwardi Tarmizi hafizahullahu ta'ala yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh para jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan memberikan kesehatan kepada Ustadz beserta keluarga. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, hadirin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun antum berada, kami informasikan bahwa insya Allah pada maghrib nanti kita akan melanjutkan rangkaian tablik akbar bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah dengan kajian peran para pengusaha kaya dalam dakwah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kepada para jamaah yang sampai saat ini masih setia, masih stay atau menetap di masjid untuk mengikuti majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga kita dimudahkan untuk memahami faidah-faidah ilmu yang Ustadz sampaikan. Kami informasikan kepada para jamaah yang ingin mengetahui informasi penitipan hewan kurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan mengunjungi booth dari Yayasan Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Peduli di pintu utama atau pintu masuk utama
Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Demikian kami mohon pamit undur diri untuk pelaksanaan sholat maghrib. Sampai bertemu kembali pada maghrib dalam kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.